Partai Keadilan Sejahtera itu sudah berusia 20 tahun sejak 20 April 2002 ya. Sebelumnya adalah PK ya, sebelumnya PK atau Partai Keadilan di tahun 1998. Jatuh bangun dan berbagai macam pengalaman telah didapatkan oleh partai ini, dan alhamdulillah peminatnya atau pesertanya yang mau berjuang bersama-sama dengan PKS makin banyak. Juga videonya kan sini sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Masjid Al-Bina di kawasan Senayan, GBK Gelora Bung Karno. Tapi sebenarnya ini kita sedang mengikuti perhelatan Milad PKS, ulang tahun PKS yang ke-20. Tempatnya di Istora, berlangsung dari tadi pagi ya, jam 10 itu sudah mulai terbuka. Tapi sebelumnya memang sudah dibuka juga, dan acara resmi habis zuhur nih, jam 12:30 lah kira-kira. Sebagian besar mereka di sana, tapi saya dan banyak juga yang memilih untuk sholat zuhur di Masjid Al-Bina. Kalau di sana ada tempatnya juga, tapi terlalu sempit, jadi kita di sini. Ya, nanti kita tanya beberapa orang. Untuk sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, terima kasih. Ini kelihatan satu warga ya? Iya. Iya betul. Dari Gunung Putri katanya, Gunung Putri. Perkenalkan diri dulu ini, Mas siapa namanya? Nama saya Abdullah Muta'al. Abdullah Muta'al. Bawa adek siapa namanya? Yazid Taqiyul Islam. Yazid Taqiyul Islam. Nah, ya. Bapak Eko Saifur Rahman. Eko Saifur Rahman. Nah, Ibu? Oh, Ibu Nurul Farida. Jam berapa sampai sini? Sekitar jam 11-an. Jam 11-an ya? Ya. Nah, Ta'al kan sekarang usia berapa Ta'al? 20 tahun. 20, berarti tahun 2019 sudah ikut pemilu belum? Udah ikut, udah milih ya? Udah 17 ya. Oh, 15 tahun yang tahun 2019 juga sudah milih ya? Ya. Udah milih PKS berarti? Udah. Ya. Kenapa pilih PKS? Karena Abi sama Umi? Ya emang dari kecil udah dididik dari itu ya. Kader ya. Berarti ikut pembinaan ya? Iya, pembinaan ya. Sama adiknya juga? Adiknya juga. Udah ini belum? Waktu 2017? 2019 belum ya? Belum. Yazid berarti tahun 2019 belum ikut milih ya? Belum. Berarti tahun 2024 kira-kira mau milih apa? PKS. PKS? Kenapa tuh? Anak milenial milih PKS? Iya. Karena emang udah PKS sih. Karena keluarga PKS ya semua ya, teman-teman juga PKS ya, ikut pembinaan. Nah sekarang kan PKS dulu kan warnanya nggak gini ya Bu ya? Oh ya, warnanya dulu hitam kuning. Sekarang warnanya oranye begini ngejreng. Menurut Yazid, bagusan mana? Yang dulu atau yang sekarang warnanya? Sama-sama bagus sih. Sama-sama bagus ya? Iya. Bukannya bagusan yang sekarang? Enggak? Lebih terang gitu?
Ya lebih terang. Lebih terang. Nah, oke, kalau gitu sekarang saya tes ini deh, tes pengetahuan tentang PKS. Sekarang pemilihan yang keberapa nih? 20. 20. Berarti kapan PKS itu lahir sebenarnya? Realistis. Oh, berarti tahun 2000. 2000? 2002. 2002. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Sekarang tanggal 29 Mei. 29 Mei? Benar nggak Pak? 29 Mei? 20 April ya, 2002. Iya, nggak apa-apa. Itu PKS ya, tapi sebelumnya memang apa? Sebelumnya Partai Keadilan ya Pak ya. Partai Keadilan 1998 itu sudah ada ya. Oke. Terakhir untuk Bapaknya deh, Bapak. Ya. Tadi pertanyaannya untuk Bapak, panggilnya Bapak siapa? Pak Eko. Pak Eko. Pak Eko, apa harapan Pak Eko untuk anak-anak muda yang seperti Taal dengan Yazid ini ya, dalam hal berpolitik? Kita berharap bahwa kaum milenial ini harus lebih maju, kemudian lebih berperan aktif, kemudian apa ya menjadi garda terdepan lah begitu ya di PKS ini. Karena memang warna cerah ini kan warna anak-anak muda nih, gitu. Jadi kayaknya kita jadi lebih 20 tahun lebih muda ini. Iya, padahal udah tua gitu ya. Cuman gini, isunya adalah misalnya anggota dewan kita Pak ya, usianya itu sudah jarang yang muda, di bawah 30 itu jarang. Nah, kemudian dikatakan anak-anak muda PKS itu kurang mau masuk politik praktis. Menurut Bapak harusnya seperti apa? Yang pertama yang harus dilakukan adalah intensitas tarbiyahnya ya, intensitas upahnya ya, dari pembinaan-pembinaannya itu harus ada secara kontinu, kemudian berjenjang terus bertahap ya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif lah tentang PKS. Karena mungkin sejarah berdirinya kenapa ada PKS mereka mungkin belum tahu ya. Jadi intensitas itu yang perlu dikencangkan. Mungkin para pembina juga perlu diberikan modul khusus ya. Berarti perlu ada materi di unit pembinaan anggota itu tentang sejarah ya? Tentang sejarah. PKS. Cuman mungkin penyampaiannya harus penyampaian seperti anak muda gitu ya, sejarah. Ya betul. Kan nggak harus melingkar ya, mungkin di kafe-kafe atau di apa. Jadi suasananya suasana anak muda lah gitu ya. Oke, iya. Jadi lebih menarik begitu. Lebih menarik ya. Ya ini perjuangan dari Abi Umi ini luar biasa sebenarnya dulu ya. Nah itu yang kelihatannya memang kurang terwariskan kepada generasi muda. Sehingga memang saya juga kesulitan di Jakarta itu mencari anak muda yang memang mau untuk masuk ke politik gitu ya. Islam kan komprehensif ya semua ya, masuk politik. Jadi kita kekurangan nih Taal sama Yazid ya. Dibantu perjuangan kita ya. Perjuangan dari umat Islam semua ya. Oke, terima kasih Pak ya. Pak Eko, Taal, Ibu, dan Yazid. Mudah-mudahan partai kita tetap jaya menjadi rahmatan lil alamin gitu kira-kira. Amin. Ya, sesuai dengan harapan dari presiden partai kita, dari ketua majelis syuro kita. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta Milad PKS yang ke-20 dari Jakarta Utara. Bisa mengenalkan diri dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marini, saya peserta dari Jakarta Utara, khususnya wilayah Pademangan. Pademangan ya. Ya. Menurut Bu Marini, bagaimana antusiasme masyarakat sekarang terhadap PKS?
Alhamdulillah ya, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang sudah mendaftar ke PKS melalui dibuatkan KTA. Alhamdulillah, mudah-mudahan PKS semakin banyak dikenal, orang banyak yang tahu tentang kiprah PKS selama ini, dan mereka juga warga sekarang lebih pintar ya Pak ya, karena memang selama ini PKS itu sangat mendukung semua aspirasi-aspirasi masyarakat, tentunya diperjuangkan oleh anggota Dewan di DPR dan MPR. Kalau perubahan warna, perubahan logo ini kira-kira menurut Bu Marini positif atau negatif? Positif banget ya. Ya? Kebetulan kita di DKI Jakarta memang sama kayak Jackmania, ya kan. Ini membawa perubahan semangat baru tentunya bagi PKS ya. Mudah-mudahan dengan perubahan warna ini masyarakat lebih baik menilainya dan lebih positif lagi terhadap PKS. Tapi sekarang banyak anak-anak muda juga yang udah ikut ya masuk ke dalam PKS muda. Karena lebih warnanya lebih terbuka, lebih ceria gitu lebih ya. Ceria, lebih ceria. Jadi nggak nakutin mungkin. Kalau sebelumnya nakutin Bu ya. Kalau kita sih enggak Pak. Cuman mungkin pandangan di luar sana masih melihat PKS seperti itu. Tapi alhamdulillah banyak kader-kader dari PKS yang sudah berbaur sama masyarakat dan memang benar-benar membina di masyarakat, dan alhamdulillah mereka sudah banyak mengetahui tentang PKS gitu ya. Yang selama ini mungkin dinilai terlalu eksklusif gitu, hanya untuk kalangan yang berjilbab gitu kan, kalau untuk wanitanya gitu. Sekarang bahkan yang agamanya non Muslim juga udah ada ya? Sudah ada. Kemarin banyak sekali ya yang udah komentar di tentang PKS, khususnya ketika mereka berada di lingkungan PKS gitu ya. Ketika dia acara seperti inilah misalnya gitu ya, ketika di jalan gitu kita memberikan ruang untuk mereka untuk jalan gitu, mereka sangat simpatik banget dengan PKS ya. Ya mudah-mudahan PKS bisa terus menjadi rahmatan lil alamin ya. Amin. Jadi untuk semua, bukan untuk hanya semua, untuk benar. kalangan tertentu, tapi untuk semua suku, ras, agama, antar golongan. Iya, benar. Amin, Pak. Ya. Dan semoga negara kita makin berkah. Amin. Menuju baldatun, thayyibatun, wa barakatuh. Amin. Ya Rabbal. Terima kasih Bu Marini. Terima kasih. Sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni